Saya Haris Sultan. Jadi, lihatlah ini. 5 orang tewas, termasuk 2 remaja yang diduga pelaku setelah penembakan di sebuah masjid di San Diego. 3 korban laki-laki termasuk seorang penjaga keamanan di Islamic Center of San Diego, masjid terbesar di negara itu. Oke, dan Anda akan mengetahui mengapa demikian sebentar lagi. Polisi mengatakan bahwa 2 tersangka laki-laki, satu berusia 17 tahun dan yang lainnya 19 tahun, ditemukan tewas akibat luka tembak yang diduga dilakukan sendiri di sebuah kendaraan terdekat. Izinkan saya mengatakan dengan tegas dan sangat jelas bahwa saya benar-benar mengutuk dan membenci serangan teroris ini serta kekerasan terhadap orang-orang biasa. Saya tidak mengatakan itu karena Anda tahu itu hal yang benar untuk dikatakan dan orang-orang mungkin sedang menonton saya dan saya, Anda tahu, hanya sekadar basa-basi. Tidak, saya benar-benar membenci ini. Karena hal seperti ini memberikan banyak keuntungan bagi para Islamis ketika kita menunjukkan kepada mereka, lihat berapa banyak serangan teroris yang telah mereka lakukan. Dan tidak ada kesetaraan dalam hal itu. Tidak ada persamaan. Tidak ada kesamaan dalam jumlah serangan teroris yang telah dilakukan oleh para Islamis dibandingkan dengan serangan teroris sporadis seperti ini. Jadi ada satu di Selandia Baru pada tahun 2019, saya rasa itu. Tahun 2019, 2020, saya tidak tahu sekitar waktu itu. Ketika puluhan orang terbunuh. Benar-benar mengerikan dan sangat buruk. Seharusnya tidak pernah terjadi. Dan sampai hari ini, setiap kali kita menunjukkan perilaku buruk para Islamis, umat Muslim akan membalas dan berkata, bagaimana dengan Selandia Baru? Bagaimana dengan masjid di Selandia Baru? Sekarang mereka akan mengatakan itu. Bagaimana dengan masjid di San Diego? Jelas, itu salah satu alasannya. Itu alasan logis yang objektif mengapa kita seharusnya tidak masuk ke pembahasan itu. Dan saya punya moralitas sendiri yang didasarkan pada prinsip-prinsip Barat bahwa dalam masyarakat yang beradab, kita menyelesaikan perbedaan secara politik melalui dialog, bukan dengan kekerasan. Tapi saya juga paham bahwa ini hanyalah sandiwara. Pada akhirnya, ketika kita tidak bisa mencapai solusi politik, situasinya memang akan berujung pada kekerasan. Saya tidak peduli seberapa beradab menurutmu. Apakah 5 generasi keluargamu sudah kuliah di Oxford dan Harvard? Saya tidak tahu. Pada akhirnya, ketika orang-orang menjadi marah, ketika orang-orang merasa bahwa masalah tidak terselesaikan secara politik, maka mereka akan beralih ke kekerasan. Dan sekali lagi, saya tidak menginginkan itu. Dan kamu juga seharusnya tidak menginginkan itu, karena kita punya pertarungan ini untuk diperjuangkan secara politik. Secara politik, kita perlu memaksa Perdana Menteri kita. Maaf, kita harus memaksa para politisi kita untuk melakukan hal yang benar. Mengapa saya mengatakan apa yang saya katakan? Karena saya sangat berduka atas 3 korban yang meninggal itu. Salah satu dari mereka adalah seorang satpam. Dia meninggalkan rumahnya untuk bekerja dan dia tidak akan pulang lagi. 2 orang lainnya, saya rasa mereka hanya Muslim biasa. Mereka tidak akan pulang lagi. Dan mereka mungkin hanya Muslim secara nominal. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu siapa mereka. Saya tidak tahu apakah mereka ekstremis atau bukan. Itu tidak relevan, karena kamu tidak bisa sembarangan menembak orang. Kamu tidak bisa sembarangan membunuh orang. Namun ini juga merupakan kesempatan yang baik untuk menyelidiki masjid ini, karena kita telah melihat masjid-masjid di seluruh Barat menjadi tempat berkembang biaknya radikalisme, ekstremisme, Islamisme garis keras, apapun label yang ingin kamu berikan kepada mereka, tidak ada hal baik yang keluar dari sana. Oke, mungkin ada sedikit kebaikan, tapi banyak juga keburukan yang keluar dari sana. Jadi Amy Mack yang tak tertandingi dalam hal risetnya tentang Islamis garis keras atau tentang Islamis di Amerika, dia menulis sebuah tweet panjang tentang hal ini sekitar 5 jam yang lalu. Jadi saya akan membacakan itu untuk kalian. Oke, jadi mohon bersabar dengan saya. Dan mari kita bahas bersama. Jadi, pusat Islam San Diego, masjid terbesar di San Diego dan terletak di jantung Claremont, California, menjadi lokasi insiden penembak aktif hari ini. Saya dengan tegas mengecam, seperti halnya orang baik pada umumnya. Saya dengan tegas mengecam kekerasan yang terjadi hari ini dan tidak mendukung segala bentuk kekerasan terhadap warga Amerika yang tidak bersalah atau manusia manapun di mana saja. Ini bukan hanya posisi moral kita, tetapi juga posisi strategis kita karena alasan yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Secara moral kita harus mengecam hal ini, tetapi secara strategis juga ini adalah ide yang buruk, sangat buruk melakukan hal-hal seperti ini karena kita bisa menang secara politik. Saya sudah lama meliput masjid ini.
Amy sudah lama meliput masjid ini dan sangat mengenal rekam jejak mengejutkan selama puluhan tahun terkait terorisme dan ekstremisme, bahkan sejak serangan 11 September. Pada tahun 2005, hampir 21 tahun yang lalu, sebuah investigasi oleh Center for Religious Freedom mengidentifikasi ICSD sebagai salah satu dari sedikit masjid di Amerika Serikat yang ditemukan memiliki materi ideologi kebencian yang diterbitkan pemerintah Saudi, literatur Wahabi ekstremis yang penuh dengan ajakan intoleransi, kebencian, dan permusuhan terhadap non-Muslim. Jadi, ini adalah investigasi pemerintah Amerika sendiri. Oke, sebuah penyelidikan Kongres atas serangan 11 September mengungkapkan bahwa FBI meyakini Masjid San Diego bertanggung jawab atas pencucian jutaan dolar dalam bentuk tunai dari Arab Saudi ke Al Barakat Trading Company dan bisnis lain yang terikat langsung dengan Usamah bin Laden dan Al-Qaeda. Kenapa dulu tempat itu tidak ditutup, teman-teman? Saya kasih tahu alasannya, karena entah kenapa, meskipun sudah mengalami serangan teroris terburuk di tanah Amerika, kaum kiri dan kaum woke di Amerika berpikir mungkin kita harus mencari jalan tengah. Kita harus mengalah kepada mereka atau kita harus berubah. Kita harus melakukan sesuatu yang lain daripada hanya menggunakan kekuatan secara brutal. Itu adalah sebuah kesalahan. Seharusnya menggunakan kekuatan secara brutal. Setiap orang seharusnya dideportasi, termasuk orang-orang yang tidak bisa kita temukan bersalah atas kesalahan apapun, karena hal-hal seperti ini memang rumit. Mereka menutupi jejak mereka dengan sangat baik. Seharusnya kita deportasi mereka. Barat tidak memiliki kewajiban apapun untuk memberikan mereka kehidupan yang baik. Dan mereka memanfaatkan itu. Lalu mereka menggunakan cara-cara tersebut untuk meruntuhkan Barat itu sendiri. Dua dari pembajak 911, Khalid Al-Mizhar dan Nawaf Al-Hasmi, secara rutin beribadah di ICSD sebelum mereka membantu menabrakkan American Airlines penerbangan 77 ke Pentagon. Saya tidak tahu itu. Sesama jamaah membantu mereka mendapatkan kartu jaminan sosial, SIM, membeli mobil, dan mendapatkan tempat tinggal di daerah setempat. Kedua orang itu bahkan menerima dana yang dikirim dari keponakan dalang 911, Khalid Sheikh Mohammed, melalui rekening bank pribadi milik seorang administrator ICSD, yang berarti administrator masjid ini menerima dana langsung dari Khalid Sheikh Mohammed dan meneruskannya kepada para pembajak. Mengapa masjid ini masih beroperasi? Lihat namanya, Jihad Sarwan Mustafa, seorang warga San Diego kelahiran Amerika dan sekarang menjadi salah satu teroris paling dicari di dunia, adalah jamaah tetap di masjid ini. Dia kemudian bergabung dengan Al-Sabab, afiliasi Al-Qaeda di Somalia, di mana dia naik ke posisi kepemimpinan senior, imam kepala saat ini Taha Hassan. Oke, jadi semakin banyak informasi yang muncul tentang orang ini. Dia adalah imam saat ini Taha Hassan, yang telah memimpin masjid sejak tak lama setelah peristiwa 911 pada tahun 2004, mengaku terkejut mengetahui tentang ekstremisme Mustafa. Oh, ini namanya bisa mengelak dengan masuk akal, teman-teman. Namun hanya sehari setelah pembantaian yang dilakukan Hamas pada 7 Oktober 2023 di Israel, Imam Hassan memposting di Instagram, "Perlawanan adalah satu-satunya pilihan bagi rakyat kami yang berada di bawah pendudukan." Seperti yang saya katakan, saya mengutuk perilaku ini. Saya tidak membenarkan perilaku ini. Bukan hanya karena alasan moral, tetapi juga karena alasan strategis. Tapi izinkan saya, tapi bagaimana perasaan mereka jika saya berkata, "Yah, kalian tahu, kalian telah melakukan hal-hal ini. Kalian telah melakukan serangan teroris. Kalian telah memusuhi dan memprovokasi penduduk setempat. Kalian telah melakukan itu di Prancis, Jerman, Inggris. Kalian juga melakukannya di Australia. Kalian melakukannya di Amerika." Nah, kalau kalian melakukan hal-hal seperti ini, maka kalian tahu sendiri. Sebenarnya tidak, kau tahu, moral saya masih tidak mengizinkan saya. Kata-kata ini tidak keluar dari mulut saya. Saya hanya melakukan ini. Tapi mereka secara terbuka mengatakan, "Ya, mari buat intifada mendunia. Ini adalah perlawanan." Baiklah, biar saya tanya, apakah ini perlawanan? Ini bisa dengan mudah disebut perlawanan, karena itulah yang kalian lakukan. Kalian memprovokasi orang dan sekarang orang-orang sedang melawan. Itu dia. Dalam khotbah tanggal 20 Oktober dia menegaskan kembali. Dia berkata perlawanan itu dibenarkan. Perlawanan ketika orang-orang diduduki menjadi hak asasi manusia. Jadi apa yang dilakukan dua remaja ini? Mereka sedang melawan. Ya, dua remaja yang menembak diri mereka sendiri di akhir itu, mereka melawan karena mereka pikir mereka sedang diduduki. Mereka sedang diambil alih. Negara mereka sedang diambil alih.
Pada bulan Desember 2023, Taha Harzala dari American Muslims for Palestine yang terkait dengan Hamas berbicara di ISGS dan mengatakan kepada jamaah untuk membuat para Zionis merasa sangat tidak nyaman di kampus. Oh, Izinkan saya mengatakan ini sekarang. Gunakan saja bahasa mereka, ganti saja itu. Oke, YouTube, saya hanya membuat perbandingan paralel. Ini bukan pandangan saya. Saya hanya mengatakan bahwa itu disebut pernyataan yang dibalik. Menurut saya, Anda hanya membaliknya saja. Izinkan saya mengatakan itu. Ganti Zionis dengan Muslim dan berikan pidato di mana saja. Sekali lagi, YouTube, ini bukan pandangan saya. Saya hanya mengutip seseorang. Muslim merasa sangat tidak nyaman di kampus. Wow. Dan lihat, itu benar-benar terjadi. Itu terjadi. Inilah sebabnya Marco Rubio dan sejak pemerintahan Trump berkuasa, mereka berusaha untuk mengecilkan hal ini karena orang Yahudi takut pergi ke tempat kerja mereka. Mereka takut pergi ke kampus universitas. Mereka diserang, mereka dipukuli. Saya sudah melihat puluhan video seperti itu. Jadi, dia secara eksplisit mendorong mereka untuk mengikuti contoh warga Gaza pada 7 Oktober. Ya ampun, orang-orang ini terus memberi kita bahan. Saya bakal ngamuk di Twitter saya. Saya akan terus mengutip mereka dan saya akan mengganti, kamu tahu, kata warga Gaza dengan dua remaja itu. Korban mereka dengan Muslim, Zionis dengan Muslim, itu yang akan saya lakukan. Pokoknya, saya akan terus memberikan informasi lebih lanjut tentang penembakan hari ini. Oke, jadi mari kita tonton sebentar video ini. Jadi imam dari masjid teroris di San Diego yang membantu dua dari para pembajak 11 September dan saya sudah memberitahu alasannya menuntut perbatasan terbuka. Kamu lihat, mereka menginginkan perbatasan terbuka. Saya selalu bertanya-tanya, kenapa Muslim di Inggris, di Prancis, di Jerman, di Amerika, di Australia, kenapa mereka tidak marah dengan migrasi massal? Karena mereka, katakan saja orang-orang Maroko itu, atau orang-orang Suria, atau Libya, orang-orang dari Afrika yang datang itu, mereka juga tidak setia pada garis-garis Pakistan. Maksud saya, jika mereka mendapat kesempatan, mereka juga kemungkinan besar akan menjadi korban. Jadi kenapa mereka tidak menolak hal ini? Tapi inilah alasan mereka tidak menolak hal ini. Karena mereka melihat bahwa umat mereka sedang berkembang. Saat ini mereka membenci Barat. Apapun yang bisa menghancurkan Barat akan mereka ambil. Jadi mereka melihat itu sebagai kesempatan untuk menambah jumlah mereka. Meskipun mereka begitu bodoh, mereka tidak akan akur satu sama lain. Mereka tidak akur satu sama lain. Mereka saling membenci. Ketika tidak ada orang kafir, ketika tidak ada non-muslim, maka muslim akan saling bertarung satu sama lain. Begitulah kenyataannya. Jadi, biarkan saya putarkan video ini untuk Anda. Lalu ada video lain, ini sangat panjang. Taha Hassan di sebelah kiri adalah imam dari Islamic Center of San Diego. Staf masjid ini membantu secara finansial dua dari para pembajak 9/11 untuk menemukan tempat bersembunyi dan mencari sekolah pelatihan penerbangan. Al-Hazmi dan Al-Midhar adalah dua teroris yang menabrakkan pesawat ke Pentagon. Dukungan masjid ini terhadap para teroris dijelaskan secara rinci dalam 28 halaman rahasia laporan Kongres 9/11 yang baru-baru ini dirilis. Kami tidak akan menyerah. Kami tidak akan tunduk. Kami tidak akan mundur. Kami percaya pada kekuatan cinta dan kekuatan persatuan kita. Dan kami percaya pada Roh Kudus Tuhan untuk memberi kita kekuatan dan keberanian untuk memperjuangkan keadilan. Dan jangan salah teman-teman, ini akan kami lakukan. Saya di sini mewakili komunitas Muslim di San Diego. Domba untuk disembelih. Saya memang punya komunitas. Anggota komunitas saya tinggal di daerah ini. Sebenarnya, saya kenal dua di antaranya. Mereka tinggal di kompleks apartemen di seberang jalan dari mall ini. Jadi kami adalah bagian dari komunitas perbatasan. Saya tidak bisa memutar ini, maaf. Saya tidak tahan dengan ini. Kamu tahu siapa orang-orang ini? Ya? Oke, jadi pria ini adalah imam dari masjid itu, Taha Hassan. Dalam sebuah khotbah pada Oktober 2023, hanya beberapa minggu setelah serangan teroris Hamas pada 7 Oktober terhadap Israel, dia menyatakan, ketika suatu bangsa diduduki, maka perlawanan itu dibenarkan. Kita tidak bisa menuduh seseorang yang berjuang untuk hidupnya sebagai teroris. Teroris adalah mereka yang memulai pendudukan,
bukan yang membela diri. Dia menyebut serangan-serangan itu sebagai akibat dari pendudukan dan genosida Zionis yang brutal dan mempostingnya di Instagram. Perlawanan dibenarkan ketika suatu bangsa berada di bawah pendudukan. Jadi, biar saya putarkan videonya, dia sedang memberikan ceramah. Ini panjang. Saya akan lihat seberapa lama saya bisa tahan menontonnya. Dan ini adalah hal yang paling penting, pernyataan yang paling penting. Ingatlah ini, setiap kali Anda berbicara dengan seseorang tentang apa yang sedang terjadi sekarang. Apa yang kita saksikan sekarang tidak dimulai minggu lalu atau pada tanggal 7 Oktober. Ini adalah hasil dari lebih dari 75 tahun pendudukan brutal Zionis atas Palestina. Dan ini adalah hasil dari lebih dari 16 tahun blokade brutal dan biadab terhadap Gaza. Itu saja. Titik. Lihat, mereka bisa membenarkan kekerasan. Itu adalah perlawanan. Apa yang tidak dipahami oleh para idiot ini adalah bahwa orang Amerika saat ini jumlahnya mungkin sangat kecil. Dan sekali lagi, saya mengecam itu. Ini seharusnya tidak pernah diizinkan, karena kita memang punya pengadilan. Kita memang memiliki demokrasi yang berfungsi. Dan para politisi kita perlu menyelesaikan ini tanpa kekerasan. Inilah mengapa kita mengatakan semua orang yang anti-Amerika, anti-Barat, hanya anti-Barat. Mereka semua anti-Barat. Mereka membenci Barat. Mereka sedang mengejar suatu tujuan. Mereka ingin melihat Islam memerintah, menaklukkan dunia. Amerika, Inggris, semuanya. Mereka menginginkan Islam. Mereka mengatakan itu. Mereka sendiri yang mengatakannya. Saya yakin dia pasti pernah mengatakannya suatu saat. 100%. Ya, sebenarnya dia bahkan tidak perlu menyembunyikannya. Jika kamu menanyakannya, dia akan mengatakannya. Karena dia juga ingin menginspirasi orang lain. Inilah mengapa kita terus-menerus melihat orang-orang Muslim seperti ini. Mereka bilang, saya Muslim duluan. Ketika seorang Muslim mengatakan, saya Muslim duluan, maka dia sedang mengatakan bahwa kewajiban saya kepada Islam lebih utama daripada kewajiban saya kepada negara Anda sebagai warga negara. Itu adalah sebuah pernyataan. Orang-orang bilang, jadi apa salahnya kalau seseorang mengatakan dia Muslim duluan? Orang-orang woke bodoh ini tidak mengerti makna di balik itu. Jadi yang tidak dimengerti oleh orang-orang bodoh ini adalah bahwa setiap orang Amerika dan jumlahnya akan bertambah, itu pasti akan terjadi. Sekali lagi, saya tidak membenarkannya, tapi itu akan terjadi. Jumlahnya akan bertambah. Saya sudah mengatakan itu sejak lama. Britania, saya dulu bilang bahwa kerusuhan sipil atau perang saudara mungkin akan terjadi di Britania duluan. Tapi orang-orang Britania tidak punya senjata. Orang Amerika, di sisi lain, mereka punya. Dan mereka jauh lebih proaktif dalam membela cara hidup mereka dibandingkan orang Britania. Oke, orang Australia juga tidak punya senjata, tapi orang Australia juga sedikit lebih berjiwa panas. Dan saya bangga akan hal itu. Saya ingin orang Australia berjiwa panas. Jadi bukan berarti mereka melakukan ini. Jelas, dan saya rasa kita tidak bisa melakukan ini karena jelas kita tidak punya. We don't have senjata api. Tapi kita harus berdiri dan berkata, lihat, maaf, saya baru saja membuatnya. Saya baru saja membuat laporan. Ada patroli syariah, ada geng-geng Timur Tengah di Melbourne yang secara khusus menargetkan klub malam, bar, klub strip, bahkan rumah bordil. Mereka bahkan melempar bom molotov ke tempat-tempat itu. Mereka tidak menuntut uang perlindungan. Mereka tidak berkata, hei, beri kami uang dan kami akan melindungi kalian. Tidak, mereka berkata, tutup tempat ini. Ini adalah dekadensi Barat. Hentikan cara hidup kalian yang penuh maksiat itu. Beberapa orang mungkin berkata, ya apa salahnya dengan itu? Tidak. Ini adalah Barat. Ini adalah peradaban Barat. Kami membuat aturan kami sendiri. Kami yang memutuskan apa yang kami izinkan dan apa yang tidak kami izinkan. Jadi ketika kamu membiarkan kanker ini terus berkembang, itu hanya akan semakin parah. Jadi begitulah, dia sudah memberikan saya sebuah pernyataan. Maaf, yang tidak dia pahami adalah bahwa orang-orang Amerika itu, kemarahan mereka bisa tumbuh dan mereka juga bisa melihat ini sebagai bentuk perlawanan. Dan mereka bisa melihat diri mereka sebagai pejuang perlawanan. Karena begitu kamu, inilah yang sudah kami coba katakan kepada orang-orang bodoh ini, bahwa begitu kamu membenarkan kekerasan, maka musuhmu juga bisa melakukan hal yang sama. Dan lihatlah, Israel juga melakukan hal itu. Israel baru saja membombardir Gaza habis-habisan. Itulah yang dikatakan Israel. Kalian datang dan membunuh kami. Nah, kami punya bom yang lebih hebat. Kami punya lebih banyak bom. Kami bisa terus melakukannya. Dan kemudian mereka berteriak-teriak dan heboh sendiri. Tapi di sisi lain, pada saat yang sama, mereka tetap membelanya. Bodoh. Tidak ada lagi yang perlu ditambahkan karena mereka mencoba memberitahu kita
bahwa apa yang terjadi sekarang di Gaza itu dibenarkan karena serangan itu. Tidak. Apa yang terjadi sekarang adalah akibatnya. Pendudukan brutal yang terus-menerus. Pokoknya kamu sudah mengerti maksudnya. Saya rasa orang ini pada dasarnya telah membenarkan serangan teroris 7 Oktober dengan logikanya. Jika kita menggunakan logikanya bahwa orang-orang itu sedang melawan balik, mereka adalah pejuang perlawanan. Nah, seseorang bisa saja mengatakan bahwa orang-orang ini adalah pejuang perlawanan. Jadi biar saya bacakan sedikit lagi dari Amy karena saya tidak mau mendengarkan omong kosongnya. Sekarang mari kita dengarkan seperti apa reaksi Imam Taha terhadap serangan brutal massal oleh umat Islam terhadap non-Muslim yang tidak bersalah. 13 hari setelah pembantaian 7 Oktober, di mana ibu, anak perempuan, anak laki-laki, bayi, dan warga sipil yang tidak bersalah disiksa, dibantai, dibunuh, diperkosa, dirusak, dan dibakar hidup-hidup. Imam Taha Hasan yang juga terkait dengan CARE, yang merupakan cabang dari Ikhwanul Muslimin. Usir dia. Usir dia, teman-teman. Kalian tidak punya kewajiban. Tidak ada kewajiban. Britania Raya sudah berusaha sekuat tenaga dan lihat negara itu hampir meledak. Para patriot, aku berbaris di jalanan. Ini akan jauh lebih buruk di Amerika karena, mereka punya sejarah 250 tahun dan mereka pernah melakukannya sekali sebelumnya. Mereka pernah bangkit. Jika kamu melewati titik kritis, kamu tidak mendengarkan mereka, maksudku pemerintah, maka segalanya bisa menjadi buruk dengan sangat cepat. Dia menyebut serangan-serangan itu sebagai genosida yang dibiayai oleh uang pajak kita. Aku cukup yakin orang-orang ini lebih banyak menerima daripada membayar pajak. Menggambarkan pihak teroris sebagai korban dan menggerakkan masjidnya secara politik, mendorong mereka untuk membangun kekuatan, menghadiri unjuk rasa, dan memberikan dukungan. Kelompok-kelompok yang terkait dengan Ikhwanul Muslimin, termasuk Muslim Leadership Council dan American Muslims for Palestine, bersama dengan Palestinian Youth Movement dan San Diego for Palestine Coalition. Hanya 1 hari setelah pembantaian 7 Oktober, Imam Hasan memposting ini di Instagram. Perlawanan adalah satu-satunya pilihan bagi orang-orang yang hidup di bawah pendudukan. Ya, jadi bagaimanapun saya rasa kita sudah membahas sisanya. Jadi saya akhiri video ini. Saya mengutuk hal ini. Secara moral ini salah. Ini tidak bisa dibenarkan karena saya paham ketika kamu membenarkan kekerasan, maka kekerasan akan datang kepadamu. Inilah mengapa kita membutuhkan solusi politik untuk masalah ini. Kita hidup bersama orang-orang yang membenci kita, yang membenci cara hidup kita. Mereka tidak melihat kita sebagai bagian dari mereka. Mereka tidak tertarik untuk berintegrasi atau berasimilasi. Aku memikirkannya tadi malam. Ketika orang Eropa berimigrasi ke Amerika, meskipun mereka saling membenci, orang Jerman membenci orang Prancis, dan juga orang Belanda dan Inggris, dan mereka semua saling membenci. Tapi ketika mereka pindah ke Amerika, mereka mengambil identitas baru sebagai orang Amerika, dan dalam satu generasi, mereka berasimilasi. Oke, orang Irlandia masih akan membenci orang Inggris. Tapi kamu tahu, itu memudar seiring berjalannya generasi. Mereka lebih tertarik untuk mengadopsi identitas Amerika baru mereka. Apa yang ditawarkan Amerika? Pergilah keluar sana, jadilah seorang kapitalis, cari uang, kemungkinannya tak terbatas. Tapi kaum Muslim tidak begitu. Muslim tidak mengadopsi identitas baru mereka. Muslim membenci Amerika karena alasan yang jelas. Maksud saya, kamu tahu, jika kamu percaya bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar, dan cara hidup Islam adalah cara hidup terbaik, maka ya, kamu akan membenci cara hidup Amerika atau Barat. Inilah mengapa hal ini sangat penting. Saya terus mengatakan ini berulang-ulang. Saya sudah mencoba memperingatkan semua orang. Saya sudah mencoba memberitahu orang Inggris, orang Australia, bahwa ketika seorang Muslim mengatakan bahwa dia seorang Muslim, lebih dulu daripada orang Amerika, orang Inggris, atau orang Australia, itu memiliki makna tertentu. Itu berarti kewajiban saya kepada Islam lebih diutamakan daripada kewajiban saya kepada negara Anda. Loyalitas bukan kepada negara manapun, tapi kepada pencipta bangsa-bangsa, kepada Rabbul Alamin. Ini ada artinya, teman-teman. Ini ada artinya. Dan jika kita, dan tidak ada yang salah dengan kita menuntut kesetiaan penuh dari mereka. Orang-orang yang mula-mula datang dan menetap di Amerika, kau tahu, para wokis ini bilang semua orang adalah imigran di Amerika. Ya, memang
Setiap mobil itu mobil, tapi ada perbedaan antara mobil Jerman mewah dan mobil Cina murah. Sebenarnya orang Cina juga membuat mobil yang sangat bagus, tapi maksudnya kamu paham. Ada perbedaannya. Ada perbedaan antara para imigran. Budaya itu penting, teman-teman. Budaya dari mana mereka berasal itu penting, itu berpengaruh. Dan tidak perlu minta maaf. Tidak perlu minta maaf untuk membela, untuk mempertahankan cara hidupmu. Tidak ada yang salah dengan itu.